Gelora. Siap-siap saja Pak Anies Mata, nanti saya dianggap kader Partai Gelora. Jadi saya ini nggak boleh ada di mana dianggap kader. Oke, saya mau bahas mungkin dari ini aja, dari judul saya itu lebih kepada reformasi sistem pertahanan nasional dan urgensi anggaran pertahanan mencapai 1.760 triliun itu kenapa gitu. Mungkin saya sudah siapkan slide-nya, kalau mau sambil jalan silahkan. Tapi intinya gini, kalau kita membangun kekuatan pertahanan, ada dua yang mesti kita pelajari. Pertama adalah sistem pertahanannya, karena sistem pertahanan itu akan mengarah kepada readiness. Kemudian postur pertahanannya seperti apa, karena dia harus menghadapi ancaman. Nah kalau kita lihat hari ini, kondisi kita tuh secara nyata, readiness kita masih rendah. Hanya 59%, dan postur pertahanan untuk menghadapi ancaman, ancamannya belum jelas. Apa sih sebenarnya gitu. Padahal nanti ini akan menentukan, apa sih proyeksi kekuatan yang kita harus bangun gitu. Nah ada problem besar, misalnya kesiapan di 2009 itu anggaran pertahanan kita, di 2020 itu mencapai 131 triliun. Intinya kalau kita lihat dari 2009 yang masih 33 triliun, ini masih terus aja slide-nya. Itu ada kenaikan sampai 389%. Coba slide-nya lagi deh, lewatin lagi. Nah di kenaikan 389%, harapan kita adalah ketika anggaran pertahanan naik sampai hampir 400%, maka readiness-nya harusnya ikut ke sana kan, tapi ternyata enggak. Karena kesiapan kita tuh hanya 59%. Maka wajah akhirnya kesiapan pertahanan Indonesia itu menurut saya nggak cuma anggaran. Tapi bagaimana ada mismanagement dan ada sistem yang menurut saya lemah gitu loh. Nah kita bisa lihat misalnya gini, next, struktur masalah pertahanan kita. Ada masalah internal yaitu integrated mentality constraint. Juga ada integrated system constraint yang terjadi. Tapi menurut saya masalah eksternal yang paling besar adalah subjective real civilian control. Jadi ketika Kementerian Pertahanan dipimpin oleh sipil atau militer menjadi sipil, tidak terjadi real civilian control. Contoh saya mencoba menjadi pengontrol dari civilian control, tapi kemudian desakannya demikian keras seolah-olah malah mau mengganggu Ketua Umum Partai Gerindra gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara saya sedang mengontrol Kementerian Pertahanan yang harus mengembalikan marwah Kementerian Pertahanan, dianggap saya menyerang secara politik kepada Menteri Pertahanan gitu. Nah kemudian kita bisa lihat struktur ideal, coba next. Kalau saya berharapnya sebenarnya Perpres kemarin itu lahir dari ini. Apa sih struktur ideal pertahanan Indonesia? Visi kita ini apa? Kalau saya, karena saya mengajari semua sesko dan juga di Sesparu, di Separuh Kementerian Luar Negeri, visi itu mesti jelas. Dan saya memegang visi Presiden Jokowi. Kita ini negara poros maritim dunia. Yang akhirnya menjadi negara poros dirgantara dan permukaan dunia. Karena nggak bisa cuma maritim aja gitu kan. Nah pertanyaannya adalah kita bagaimana national strategic tujuan kita yang mau dicapai. Foreign policy-nya seperti apa. Kemudian security policy-nya seperti apa, dan integrated development-nya seperti apa. Apa sih integrated development? Ketika Presiden bilang anggaran pertahanan itu harus menjadi investasi, disitulah kita mesti bisa menghitung berapa anggaran yang keluar, berapa industri pertahanan yang mesti dibangun, berapa besar industri pertahanan mendorong industrial growth gitu loh. Jadi sekali lagi ini tuh saling berhubungan gitu. Kenapa ini mesti dibangun? Karena ada desired operation untuk menghadapi ancaman yang terjadi dan juga potensial ancaman yang terjadi. Nah kemudian ada konsekuensi sebenarnya membawa kalau kita pakai ini betul, next, membawa konsekuensi pada organisasi pertahanan. Menurut saya harusnya begini, Presiden ini jelas-jelas harus membawahi Kemhan dan juga ada Dewan Keamanan Nasional yang harus menjadi advisor to the President. Pengguna anggaran tidak boleh hanya Kemhan. Pengguna anggaran harus juga dibagi kepada Panglima TNI karena Panglima TNI nanti itu dia mengurus kepala staf semua dan semua komando-komando di situ, misalnya Panglima Komando Wilayah, Panglima Komando Transport Militer, Panglima Komando Pertahanan Udara, dan lain dan sebangsanya. Nah intinya apapun mau dihitung, kita mesti mulai dari kondisi ancaman apa yang kita mau hadapi, lingkungan strategis apa gitu. Karena ketika saya bicara misalnya, menurut saya poros maritim dunia nih kita mesti punya kapal induk di benak saya. Mungkin berbeda dengan Pak Wira gitu, karena Pak Wira mungkin nggak berpikir seperti yang saya pikir bahwa 25 tahun lagi Indonesia mesti di 2 samudera. Nah kalau saya kan dari 2007 saya sudah bilang Indonesia mesti punya 14 kapal selam, ingat nggak Pak Wira? Zaman itu saya ditantang semua orang, ngapain punya 14 kapal selam? Sekarang hitungannya nggak beda jauh beda, 12 kan? Tapi waktu 2007 saya sudah melihat kawasan Pasifik itu akan demikian bergolak gitu. Nah kembali tadi penggunaan anggaran mesti dibagi ya, next lagi. Nah jadi ada struktur fungsi manajemen yang mesti kita kuatkan di pertahanan dan potensi pertahanan. Pertama tadi, melihat potensi ancaman. Melihat kondisinya. Nah Menhan, Dirjen Kuathan, Dirjen Renhan, Litbang, Baranahan itu mesti saling terintegrasi gitu loh. Next,
Nah, ini kaitannya kepada industri pertahanan. Dan next slide, ketika kita berbicara industri pertahanan, saya juga mau mengingatkan tentang pseudo inhan. Apa sih pseudo inhan? Pseudo inhan itu adalah seolah-olah industri pertahanan dalam negeri, tetapi saya tahu pasti tidak gitu. Pak Petri tahu betul saya pernah menjadi ketua Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Jadi saya tahu industri pertahanan swasta yang beneran betul-betul membuat sendiri, sama industri pertahanan yang hanya mengambil barang dari Cina, diganti logo benderanya, namanya dirubah, speknya disesuaikan, dia menjadi pseudo inhan gitu. Nah ini yang mesti kita selesaikan. Kenapa? Makanya perlu ada Pak Tri misalnya di KKIP gitu. Itulah pentingnya sebenarnya KKIP. Next. Nah sekarang kenapa saya melihat dari awal ada potensi mega problem ketika Airpurpose ini keluar. Ada angka demikian bombastis dan itu sebenarnya harapan saya. Kalau dilihat dari keilmuan saya, ketika buku saya keluar 2007, ini kecil 1.760 triliun. Asli kecil. Hitungan saya itu 3.500 triliun. Waktu itu saya bilang semua orang, Bu Kony ngayal. Enggak, dia buktinya Pak Prabowo bisa, ya kan? Nah tetapi saya tuh mau koreksi satu hal. Turunnya ini seperti apa? Apa sih lingkungan strategis yang mau dihadapi Pak Prabowo gitu kan? Apa sih perkiraan ancaman yang dihitung oleh Kemhan gitu? Apa sih misalnya ancaman ini disusun strateginya itu seperti apa, doktrinnya mau seperti apa gitu. Next. Karena begini ya, next slide. Nah inilah kita ringkas ya Perpres ini. Di situ dibilang Renbud yang sudah teralokasi itu 20 miliar dolar. Sisanya tuh 104 miliar dolar. 20 miliar dolar itu sudah tersedia, jadi sudah teralokasi. Yang harus dipenuhi dan sedang dikumpulkan itu adalah 104 miliar dolar. Dan itu harus dipenuhi 2020-2024. Sebenarnya pertanyaan saya yang pertama adalah judul rensranya itu 2020, 2044 atau 45. Kenapa si renbudnya itu semua pengalokasian dari mulai Al-Hankam, bunga dan kontingensi Harvard itu semua ditarik ke 2024 gitu loh. Contoh ya, lihat bunganya. Bunganya itu 13.390 miliar dolar. Di 5 renstra jadi bunganya sudah dihitung. Tahu nggak makna dari ini apa? Ini bukan Airpurpose. Logik saya aja bicara begitu. Kalau Airpurpose dia nggak akan datang dengan koma titik begini dong. Ini udah tahu barangnya. Ini udah tahu barangnya apa. Kalau dia masih Airpurpose masih gini loh. Oke Renbud kira-kira 30 miliar. Nah, sisa Renbud kira-kira 150 miliar gitu. Akuisisinya berapa? Kira-kira 90 miliar. Jadi angkanya tuh masih bulat gitu, masih gelondongan gitu, masih bulk. Ini kan enggak. Makanya saya dari pertama ingin ketemu Pak Prabowo sebelum ini keluar ke publik kemarin. Ini yang mau saya tanya gitu, Pak kita itu mau kemana? Karena kan saya ngobrol sama Asrena. Beberapa Asrena tuh nggak tahu kok. 1 hari sebelum lebaran tiba-tiba Asrena dikumpulkan di Lor'in Hotel di Sentul. Dan beberapa dari mereka tuh telepon saya disuruh nyusun kita keperluannya apa. Lah ini kita mau perang kemana? Jadi saya ini karena ngajar di mana-mana jadi saya tuh kadang-kadang informasi saya nggak minta tuh datang gitu loh. Nah karena saya akademisi, puzzle ini ketemu di tempat saya gitu. Sebenarnya kan nggak akan kalau misalnya saya nggak nyambung nggak akan ini ya udah aja angka gitu. Jadi saya nggak sepakat kalau ini sebutnya masih Airpurpose. Ada sesuatu yang nggak disampaikan secara jujur ke publik. Angka ini datang dari mana? Karena pakai koma, pakai titik ini sudah pasti barangnya ada. Contoh, saya bilang KE itu nggak mungkin Pak Menhan sendiri. Nggak begitu prinsip KE keluar. Ada Menteri Bappenas. Saya bilang kan di satu acaranya Akbar Faisal ya. Ini Menteri Bappenas tahu. Besoknya Pak Suharto Mono Arfa telepon saya. Mbak gini ceritanya Pak, gue ceritain ya. 20 miliar dolar itu begini. Dengan santai ketawa-ketawa dia cerita soal 20 miliar dolar itu yang teralokasi apa dan buat apa. Maka pertanyaan saya kemudian ke Pak Menteri Bappenas. Kalau gitu bos 104 miliar dolarnya buat apa? Disitulah dijawab oleh Pak Menteri Bappenas. Saya nggak tahu itu Kemhan. Makanya saya tanya lagi, halo Kemhan itu 104 miliar dolar apa? Bukannya dijawab. Jawabannya adalah saya anggota Partai Nasdem, dia berpolitik. Saya ini udah berpolitik 2024. Makin saya dibully, makin saya dikirimi hoax. Apapun mau hoax pribadi sampai masalah rumah tangga saya di pengadilan militer keluar coba kan aneh. Saya lapor Panglima langsung, demi Tuhan saya langsung telepon Panglima, lihat deh. Saya bilang Panglima saya mau menghadap, ini gak benar pengadilan militer. Tapi makin saya apapun saya udah gak peduli mau di apapun juga mau di hoax apapun. Karena buat saya makin Anda kirim saya bully, makin Anda kirim hoax, Anda berarti salah. Titik, itu aja. Karena kalau saya tuh udah di Kementerian Pertahanan dari 2007. Sekarang 2021. Saya berantem udah berapa Ministry Defense. Pak Purnomo Yusugiantoro saya berantem soal KFX-IX. Betul nggak? Ingat nggak Pak? Saya nggak setuju KFX-IX. Saya bilang nggak masuk akal Pak. 18 tahun lagi baru jadi, aduh nggak masuk akal. Ingat Pak? Pasti Bapak ingat ya. I'm the one who against KFX-IX. Lihat hasilnya hari ini. Sama Pak Ria Mizar, saya berantem soal AW 101. Tapi nggak pernah saya diserang.
Jadi ngomong aja Pak Riamiza ngundang saya ke kantor, Pak Purnomo juga kita ngomong, kita tahu masalahnya apa, akademisi akhirnya juga memberi masukan, kemudian kondisi di lapangan di rating in eksekutif kita mengerti gitu. Baru sekali ini saya malah disudutkan dengan macam-macam, contohnya saya dibilang bohong. Next. Sebelum ke sana saya mau lihat SWOT-nya ya. SWOT analisis menurut saya itu ada strength dari sini itu adalah menurut Majen Mundasin. Nah sekarang saya buka namanya, kemarin saya nggak pernah mau buka. Dia yang mengundang saya ke PT TMI. Saya tuh nggak tahu PT TMI itu di mana. Saya nggak tahu ada PT TMI. Beliau mengundang saya, bilang Bu, saya mau ngundang Mbak karena Mbak tuh nggak boleh galak-galak sama Prabowo. Saya mau cerita Mbak, kami tuh udah PT namanya TMI. Kami akan membeli Scorpion dan Rafael. Jadi PT ini akan membeli dua hal itu. Oke? Kalau sekarang dibantah nanti saya tunjukin lagi bukti. Pokoknya kalau sama saya jangan bantah, saya akan cari bukti dan nanti kalau terbukti pada malu gitu loh. Kemudian terobosan anggaran dengan kredit ekspor dari Qatar ini hebat banget. Kita nggak pernah punya terobosan. Kemudian menghindari mafia. Jadi idenya Pak Prabowo itu sebenarnya betul. Dia mau menghindari mafia. Tetapi kalau caranya salah maka membawa weakness. Contoh, pasalnya ini hanya berisi agenda 2020-2024. Jadi judul besar 2045 kita mau capai apa tuh kita nggak tahu gitu loh. Makanya pertanyaan saya 1.760 triliun mau beli apa nih? Kapal induk kecil, kapal induk apa? Buat heli serbu atau apa gitu. Kemudian anggaran triliun ini bukan sampai apa? Sekali lagi bukan sampai 2044. Dan ini sifatnya jelas top down dong. Karena nggak beberapa hal nggak tahu dia tuh mau beli apa, berapa Asrena kan. Dan tidak melibatkan Asrena. Nah sekarang kalau ada yang dibilang sekarang melibatkan Asrena, sebentar tanggal berapa saya ngomong ini, tanggal berapa Asrena diundang, beda dong. Nah kemudian ini kalau saya gini ya, saya tuh kalau dibilang saya Partai Nasdem, saya senang-senang aja. Walaupun saya bukan anggota Partai Nasdem, saya di Dewan Pakar Nasdem iya. Tapi saya bukan anggota partai, saya bukan kader Nasdem. Tapi kalau saya dianggap begitu saya bangga banget kalau jadi bisa anggota partai. Saya suka sama pemikiran Pak Surya Paloh dan saya yakin Pak Surya Paloh bersama PDIP juga pendukung presiden. Anggaplah saya Partai Nasdem. Maka saya sangat mendukung harus ini diawasi. Kenapa? Karena ini bahaya buat presiden, ini PR plus loh. Ada apa-apa ini lolos yang akan diserahkan untuk presiden di 2024. Nah ada dukungan publik untuk penguatan alutsista itu jangan disalahkan gitu. Opportunities ini harus diambil dan jangan disalahgunakan. Ancaman menurut saya adalah lahir dari TMI kalau membaca suratnya Pak Prabowo gitu. Ancaman lain apa? Melanggar Undang-Undang Nomor 16. Pasti Pak Tri bisa cerita. Kalau ada satu PT memonopoli pengadaan ya kan, kemudian dia tidak bekerja sama dengan BUMN, itu melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan. Kalau mau dianggap sekarang datang barangnya 2024 pasti barang bekas. Saya udah cek kok. Saya kan bisa cek ke semua industri. Kapan sih dari Scorpion bisa datang, kapan sih Rafael bisa datang gitu. Next. Oh iya satu lagi, bisa mengganggu undang-undang yayasan. Saya dari nggak ngerti undang-undang yayasan jadi ngerti. Yayasan tuh cuma boleh bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Nggak boleh bidang industri atau pengadaan alutsista. Next. Nah di tengah ini ada faktor praktek giat Mr. dan Madam M. Apa sih mereka fungsi mereka? Mereka itu mempengaruhi perencanaan dan evaluasi. Mempengaruhi kebutuhan pertahanan. Jadi usulan barang tuh bisa-bisa dari mereka gitu. Bukan dari SREN gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa melakukan penetrasi untuk persyaratan pengadaan dan lain sebangsanya. Next lagi, saya khawatirnya kenapa saya dari awal bilang kalau ini kemarin kalau Pak Prabowo ketemu saya kan saya nggak buka ke publik. Saya mau bilang Pak, PT TMI ini disinyalir akan menjadi sebuah monopoli dan bahaya. Karena dia mendorong pengadaan menjadi kebutuhan dalam Renbud. Menyediakan sumber dana, ya kan, kemudian mengakses kredit ekspor dan lain-lain, yang intinya tidak menyelesaikan masalah yang Pak Prabowo ingin selesaikan gitu loh. Itu kan sebenarnya, padahal niatnya benar gitu. Next, coba kita lihat. Untuk Pak Prabowo hari ini datang loh ke DPR. Pertama kalau nggak datang mau diseret sama Pak Effendi Simbolon. Yang kedua bisa-bisa dikira Pak Prabowo itu Mr. M-nya, Mr. Menhan kan. Coba lihat kita solusinya ya. Mafia itu multi KE, solusi Menhan tunggal KE. Mafia feature-nya tuh oligopoli, solusi Menhan monopoli gitu kan. Mafia basisnya kebutuhan berbasis ajuan pengadaan, Menhan berbasis ajuan top down gitu kan. Bypass kendala kalau di mafia, kalau di solusi Menhan kendala aturan dia tabrak juga gitu. Nah sumber anggaran ke negeri, kalau Pak Menhan hebatnya ke Qatar gitu. Nah potensi di mafia itu akan ada terjadi korupsi interintegratif dan kualitas spek itu akan rendah. Tapi di solusi Pak Menhan itu akan melanggar undang-undang persaingan usaha, korupsi mega utang ini akan cepat dan masif, akan terbentur kendala, akan ada kemungkinan terjadi barang bekas, terjadi juga bukan bottom up gitu kan, dan masalah lainnya. Artinya keduanya tetap ke PR pertama, tidak mendukung readiness. Jadi ngapain kita 17 kali lipat ngadain berapa lipat kali APBN tapi kemudian readiness kita rendah.
Itu yang mesti kita sekarang duduk bersama dan selesaikan. Next. Ini ya, next slide please. Gini, saya tuh agak bingung dengan keterangan Pak Rodon Pedrason gitu sebagai Dirjen Strathan. Dia bilang adalah hutang ini tidak membebani anggaran gitu atau APBN ya. Tapi yang saya tahu kredit ekspor itu adalah hutang luar negeri, setahu saya. Yang bayar kredit ekspor itu atau hutang luar negeri rakyat Indonesia. Makanya saya ini kan rakyat walaupun saya akademisi, saya berhak mau tahu dong apa sih yang mau dibeli. Saya nggak tanya di kapal induk itu ada alat apa yang sensitif. Saya nggak tanya pesawat tempur itu ada apa sistem senjata. Saya cuma tanya misalnya berapa skuadron, berapa butir atau berapa apa gitu. Nah jangan pernah beralasan rahasia sama saya. Karena sekali lagi tugas kalau nggak ada akademisi yang kritis, nggak ada rakyat yang kritis. Sekarang yang kita jaga rahasia siapa sih? Rahasia negara, rahasia Kementerian Pertahanan, atau rahasia Partai Gerindra. Saya ngomong gak enak banget nih. Karena saya merasa saya nggak pernah diserang seperti ini loh. Maksud saya baik dari awal, kenapa saya jadi dikusudutkan sampai saya mengeluarkan bukti gitu loh. Next. Coba ini, saya ingat sekali ya, next. Ini salah, bukan April tapi Mei. Jubir Menhan itu bilang tidak ada PT TMI. Akademisi boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Ya kan, itu pernyataan. Jadi seolah-olah saya ini berbohong gitu. Nah saya mau tanya, jadi Menhan boleh salah boleh bohong. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Begitu saya ketemu surat ini, selesai semuanya. PT TMI ada, itu surat Menhan. Dan saya nggak tahu jubir ini nggak bisa bahasa Inggris atau dokter dari mana saya nggak ngerti ya. Mohon maaf saya bukan menghina nih. Di rilisnya dia bilang PT TMI itu hanyalah ahli-ahli alutsista berteknologi tinggi. Itu mah nggak di situ tempatnya di KIP. Satu ya. Terus tahu nggak arti dari expedite, implement, accelerate, acquisition, import equipment, transfer of technology, counter trade, transaction. Masa susah banget sih ngartiin itu kan tinggal masuk aja ke Google Translate. Ini PT menjalankan akuisisi pertahanan pengadaan selesai. Next. Makanya saya balik 3 jenis usaha sesuai undang-undang yayasan. Hanya boleh sosial, agama, kemanusiaan. Maka bidang pertahanan tadi, ya saya bahasa takut Pak Jubir nggak ngerti bahasa Inggris. Bidang pertahanan yang tadi di suratnya Pak Prabowo mempercepat, melaksanakan, mengakselerasi, mengakuisisi, mengadakan impor peralatan, melaksanakan TOT, melakukan transaksi, melakukan counter trade. Baca surat Pak Prabowo baik-baik. Itu isinya. Jadi sanggahannya itu jangan konyol gitu loh. Cukup kita tuh berhentilah, rakyat tuh pinter kok. Pinter-pinter rakyat tuh. Jadi saya tuh banyak dapat data tuh dari rakyat sebenarnya. Next. Kembali ke dia ulang ya. Dibilang gak akan membebani negara. Saya bahkan ini guru saya ini Pak Tri sebenarnya kalau ini Pak Tri. Tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Hutang kita 1.760 triliun Pak. 25 tahun. Berarti kan 74 triliun bukan bulan tuh, per tahun ya. Nah APBN untuk Kemhan anggaplah 200 triliun walaupun gak mungkin Pak. Kita tuh sekarang 130 triliun ya. Kalau dipotong 70 triliun, sisanya 60 triliun, maka itu anggaran rutin. Artinya alutsista yang datang itu nanti nggak bisa gerak, nggak bisa latihan, nggak bisa operasi. Anggaran 60 triliun itu keserap untuk gaji. Masa mau kita potong gaji TNI buat supaya bergerak gitu. Jadi ini mesti dijawab nih, kenapa ini bisa keluar pengamahaman seperti ini. Makanya aneh buat saya kalau ini mau dipaksakan gitu. Next. Tadi kelihatan di situ untuk pembayaran bunga itu jadi aneh saya kotakan ya. Nah kemudian dibilang ada 5 renstra dibelanjakan pada renstra pertama. Kita harus tahu apa alasan mekanisme belanja Alpahankam 5 renstra ditarik semua uangnya di renstra pertama. Tugas kita itu mengontrol Kementerian Pertahanan. Kemudian apabila dianalogikan kata dia nih formula ini kan kayak bangun rumah katanya. Ya kan? Mungkin Pak Jubir ini mesti kita suruh sekolah ke Unhan Pak. Di rumah itu nggak ada cat mid cycle. Di alutsista itu ada. Cat mid cycle itu apa sih? Dia tuh ada masa, dia tuh akan menurun, harus diisi barang baru gitu loh. Kan kalau rumah nggak berotasi seperti itu. Nah, jadi dia mesti belajar dulu menjawab itu. Kemudian dia bilang bahwa asumsi alokasi anggaran Kemhan itu 0,8% per DB bla bla bla. Udah saya jawab, 60 triliun dari sisa, kita bisa ngapain TNI kita? Pada saat bersamaan kita siapkan kapal induk misalnya dengan 1.760 triliun itu sekali lagi saya nggak tahu apa ya, kita ngomong terserah aja nih apa. Terus bagaimana menggerakkan kapal induk itu kalau 60 triliun hanya untuk anggaran pertahanan biasa. Next. Maka saya simpulkan aja lah ya. Kalau kita bilang tadi sistem udah benar yang paling awal. Kesimpulan saya penganggaran dengan besaran terbesar dalam sejarah ini dan siklus penggunaannya sangat cepat ya kan. Ini tidak mencerminkan renstra yang ditulis. Yaitu 5 renstra. Ada masalah potensi hukum terkait PT TMI. Ada potensi melanggar Undang-Undang Nomor 16. Ada potensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang larangan praktik monopoli. Ada potensi tentang pembentukan dan ruang lingkup yayasan dilanggar.
ada potensi korupsi gigantik. Jangan marah kalau saya ngomong kayak gini. Kalau nggak mau ditulis kayak gitu, kasih tahu kita bagaimana sih keterbukaan tentang anggaran tadi, angka demikian rigid gitu loh. Nah, ada potensi masalah politik karena ini akan menjadi mega skandal. Bukan saja dalam negeri, ini kalau bocor ke luar negeri ketawa gitu. Sekali lagi ya, karena saya dianggap kader Partai Nasdem, saya sih senang-senang aja, saya ulangi ya. Kalau saya kader Partai Nasdem, tapi sekarang saya berdiri di sini sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem, saya harus menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena RPRPS tidak lewat DPR. RPRPS itu prosesnya nggak begitu. Pak Tri bisa lebih cerita sama saya bagaimana RPRPS itu lahir. Sama sekali nggak usah lewat DPR. Berarti at the end of the day ada apa-apa dengan 1.760 triliun ini paling enak kan melempar kesalahan sama Presiden Jokowi. Saya nggak terima. Nggak. Partai Nasdem bagaimanapun dia pendukungnya Pak Jokowi dari awal, pendukungnya pada PDIP gitu loh. Makanya kalau saya sekarang lihat saya pakai baju merah sepedaan sama sekjen PDIP naik sepeda pakai tulisan PDIP, saya juga dianggap kader PDIP. Saya senang banget orang saya kagum sama Bu Mega. Saya diundang Pak Haris Mata ntar dianggap Gelora, saya senang banget, terima kasih Pak. Jadi partai saya banyak. Nah jadi ini kita mungkin saya cepatkan aja, walaupun di bawah itu nanti ada contoh-contoh sebenarnya kalau yang pertahanan benar seperti apa, tapi saya nggak usah teruskan. Intinya gini lah, kita himbau tidak merekomendasikan ini ditandatangan. Tidak boleh RPRPS ini ditandatangan dulu oleh Presiden Jokowi. Dengan segala hormat. Karena tidak mencerminkan apa yang kita tadi yang saya sampaikan itu bisa berbahaya buat Presiden. Tidak mencerminkan restra, kemudian kaidah etika, pertimbangannya juga good governance-nya kurang berlaku. Jadi kita harus bisa masuk. Sekali lagi potensi-potensi itu mesti dihindari, maka Perpres Renstra, next slide please. Perpres ini harus benar-benar mencerminkan blueprint, kita harus koreksi, next slide. Ini karena koreksi nih, nah. Jadi Perpres ini harus dibetulkan, melindungi Presiden dari potensi masalah, maka kemudian PT TMI juga mesti kita lihat lagi fungsinya, ya kan. Rakyat, akademisi, influencer, netizen, cobalah bersatu. Kita tidak merekomendasikan ini ditandatangani oleh Presiden, bahaya untuk Presiden. Anggaran ke Qatar itu adalah sebuah kesempatan. Sekali lagi kita hormat atas keputusan itu. Tapi hati-hati dan kita harus awasi pemanfaatannya. Terakhir, Perpres Renstra harus dilakukan oleh joint team. Kemhan, TNI, Kemko, Bappenas, akademisi, dan disupervisi oleh Sekretariat Negara. Jadi kalau ada yang mesti marah tentang ini adalah Sekretariat Negara, bukan siapa-siapa. Demikian, terima kasih.